wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Anita dari BRI wilayah Jakarta, yang kami hormati Ibu Lisa dari BRI cabang Wonogiri, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua, para hakim, Bapak Ibu, Bapak Sekretaris, Ibu Panitera, para pejabat kepaniteraan dan pejabat kesekretariatan, serta para pegawai PA Wonogiri yang berbahagia. Termasuk ini ada juga teman-teman Mas Bantuan Hukum yang ada di PA Wonogiri, juga adik mahasiswa yang di PKL sekaligus. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul tempat ini pada acara yang spesial sebenarnya, karena tidak biasanya kita ada acara seperti ini. Seperti yang kita rencanakan hari ini, kita akan bersama-sama merefresh ya memori kita, merefresh knowledge kita berkaitan dengan service excellent, pelayanan prima bahasa gampangnya mungkin ya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Anita dari BRI Kanwil Jogja, BRI Kanwil atau wilayah itu istilahnya? Kantor wilayah ya, kantor wilayah BRI Jakarta. Juga Ibu Anita mewakili dari BRI Wonogiri. Terima kasih, selamat datang yang telah menyempatkan waktu untuk bersama-sama berbagi pengalaman dengan kita semua, para pegawai pengadaan agama Wonogiri. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mungkin mendapatkan materi seputar service excellence. Saya kira sudah pernah semua. Tapi itu sudah sangat lama gitu. Dan kita perlu merefresh kembali. Tadi saya ngobrol dengan Bu Anita, saya tanya kalau di BRI memang di-refresh berapa tahun sekali Bu? 3 kali seminggu ternyata. Kita bertahun-tahun tidak di-refresh kembali ingatan kita, karena bagaimanapun ini bagian kita dari membangun sinergi, sekaligus kita bagian ikhtiar kita untuk meningkatkan pelayanan, karena kita setiap saat bersentuhan langsung dengan masyarakat, bagaimana berhadapan dengan masyarakat, bagaimana melayani masyarakat, dan Bank dalam hal ini BRI sudah teruji bagaimana bagusnya pelayanan mereka dalam langsung melayani masyarakat. Tanpa berpanjang kalam, saya kira nanti biar waktunya lebih efektif. Waktu saya sebelum serahkan sebelumnya kepada Ibu Anita sekaligus perkenalan. Ibu monggo berkenalan dengan teman-teman secukupnya, sampai nanti boleh sampai sebelum ada konser mulai Pak. Secukupnya. Monggo saya silakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin ini materi sini Bu. Bapak Ibu, saya izin berdiri sih. Karena kalau duduk nggak kelihatan. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak Ibu ya, saya di sini berdua, saya Anita dan juga Mbak Lisa ada hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, merupakan kebanggaan bagi kami diberikan kesempatan untuk dapat bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Sekaligus nanti kita juga akan sharing-sharing terkait dengan service excellent, khususnya yang sudah diterapkan di BRI ini. Nanti kalau misalnya ada hal yang mungkin bisa diterapkan di PA ini, nanti bisa silakan dapat diterapkan. Baik. Nah, nanti di sini sebenarnya kalau saya berdiri di sini bukan karena saya ahli di bidang layanan, bukan karena saya sudah menguasai seluk-beluk terkait dengan layanan, juga bukan, tetapi saya di RO Yogyakarta atau di Kanwil Yogyakarta itu kebetulan di bagian seksi layanan. Jadi saya juga sama seperti Bapak Ibu yang khususnya Bapak yang di PTSP mungkin ya Pak ya, itu juga setiap
hari setiap saat juga bertemu dengan nasabah. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing apa yang harus dilakukan terkait dengan misalnya menyapa nasabah atau mentreatment nasabah itu seperti apa. Nah, kalau di kami di perbankan kan kita menyebutnya pihak ketiga yang berhubungan dengan nasabah. Kalau untuk di PA menyebutnya apa juga? Mencari keadilan. Jadi berarti nanti istilahnya akan saya ganti dengan mencari keadilan. Dan sebelumnya saya mohon maaf Bapak, di sini mungkin suara saya enggak ini ya karena sedang radang tenggorokan, jadi mohon maaf saya pakai masker. Semoga tidak mengurangi kenyamanan dari Bapak Ibu semua. Baik, nah sebelum kita bicara banyak terkait dengan service excellent, nanti kita akan samakan persepsi dulu ya untuk service pelayanan. Kalau saya boleh mohon izin sharingnya. Kalau di sini kan service itu suatu proses memenuhi kebutuhan customer dan jika memungkinkan melebihi harapan. Kalau untuk yang di PTSP boleh angkatannya enggak? Yang di PTSP yang mana sih? Dari cantik yang ada di sini ya. Tulisannya mohon informasi atau sharingnya. Kalau menurut saya memang Mbak Ajeng, kalau untuk Mbak Ajeng kan setiap hari melakukan pelayanan ya kepada para pencari keadilan. Nah, kalau menurut Mbak Ajeng sendiri, itu servis itu seperti apa? Servis, jadi maksudnya dalam pemberian pelayanan ya, kayak dalam hal ini kami sebagai institusi memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dari para pencari keadilan dan itu dalam mencari keadilan tersebut atau berperkara. Berarti si pencari keadilan itu pengen apa ya, itu yang kita berikan gitu ya, sesuai kebutuhan. Jadi kalau saya ini nanya, kalau di bank biasanya nasabah itu juga pengennya nabung, narik gitu ya. Kalau untuk di PA itu biasanya apa seringnya? Ya itu tergantung kebutuhannya. Kalau di Mandiri itu wilayah untuk Mandirinya itu tentang percaya, kemudian kata Mandiri atau Mandiri, kemudian eksternal dan sebagainya. Jadi pelayanan maksudnya mereka sebuah mereka mau berbicara apa? Berbicara apa? Mereka misalnya, saya mau mengajukan cara, ya silakan gitu ya. Baik, ya berarti intinya apa yang mencari keadilan itu inginkan, ya yang dari rumah mereka tuh bercita-cita ada pengen ini ke PA mau ngurus apa, nah apa yang diharapkan oleh nasabah itu diharapkan bisa dipenuhi oleh pengadilan agama. Nah, kalau di sini saya katakan jika memungkinkan melampaui harapan, bisa nggak kalau misalnya dari PA itu misalnya dari rumah pihak A sama pihak B misalnya mau istilahnya proses cerai, bisa nggak kita sebagai PTSP yang bertugas PTSP memberikan pelayanan itu melebihi harapan? Bisa nggak? Menurut saya mungkin sih, karena kebanyakan dari mereka itu ada yang tidak tahu hak-hak terutama dari perempuan yang hak perempuan dan anak. Nah ini kebanyakan dari mereka itu hanya sebatas ingin cerai saja. Sedangkan dari perempuan dan anak ini itu punya hak khusus ketika mereka itu bercerai. Nah ini bisa ditawarkan juga sebagai menurut saya ini juga suatu hal yang melebihi ya, melebihi keinginan juga. Jadi dia bisa cerai tapi kalau kita sudah mendapat hak-haknya seperti itu. Ya. Mantap gitu ya. Karena biasanya kalau orang awam itu kalau misalnya saya ya sudah putus hubungan gitu ya, anak suami putus hubungan. Tapi mungkin mereka tidak mengetahui mungkin hak si anak atau misalnya hak si istri atau hak suami mungkin ya kalau misalnya ada. Nah kalau misalnya Mbak Ajeng itu bisa memberikan informasi lebih kepada pasangan suami istri ya, itu berarti Mbak Ajeng sudah memberikan pelayanan yang melebihi harapan dari si suami maupun si istri tersebut. Nah, berarti ada kemungkinan di sini ada celah bahwa untuk PA pengadilan agama itu bisa memenuhi kebutuhan si pencari keadilan tersebut bahkan melebihi harapan. Nah, sekarang kenapa kok servis? Nah, kalau di sini saya lebih ke mungkin lebih diterapkan ke kami yang di pihak perbankan gitu ya. Karena apa? Adanya kompetitor. Kalau PA nggak ada kompetitor lainnya ya Pak, karena tunggal gitu ya, institusi tunggal. Nah, kalau di kami itu
itu harus melakukan servis melebihi harapan, itu sangat kompetitif. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu amatinya, kalau untuk di BRI khususnya, itu kalau ada gedung BRI di sebelahnya itu pasti diapit sama bank yang lain, bank pesaing, entah itu bank plat merah atau entah itu dari BPR misalnya, tapi pasti ada di lorong di jalan itu pasti ada bank pesaing. Nah, kalau misalnya dari BRI kita sebagai perbankan ya kita tidak bisa memberikan servis yang lebih, otomatis kita akan terginas. Karena apa? Pelayanan yang produk yang diberikan itu sama. Misalnya, bank sebelah punya tabungan, BRI juga punya. Mereka punya deposito, kita juga punya deposito. Toiletnya juga sama, ATM-nya juga sama, kita juga keluar duitnya semua kok. Yang membedakan apa? Layanannya, roh dari layanannya, customer experience-nya. Gitu ya. Kalau misalnya si nasabah tersebut itu merasa nyaman, merasa diterima, merasa dihargai di suatu institusi, otomatis dia akan merasa nyaman dan pasti dia akan melakukan getok tular ke nasabahnya, ke keluarganya, ke tetangganya. Ternyata di bank ini tuh ramah, CS-nya cantik, ramah, cekatan pulang, telurnya juga teliti. Gitu. Nah, dengan getok tular tersebut itu otomatis kan nanti akan memberikan hasil yang maksimal. Nah, itulah kenapa servis dibutuhkan. Lalu adanya customer, kalau nggak ada customer, otomatis kita nggak bisa berbisnis. Sama juga kalau misalnya di PA, kalau misalnya tidak ada pencari keadilan, mungkin untuk petugas PTSP-nya juga aku kerja ya, gitu ya, karena tidak ada pencari keadilan yang datang. Nah, karena ada pencari keadilan yang datang, otomatis kita harus memberikan pelayanan yang seoptimal itu. Lalu juga sebagai ciri khas perusahaan. Ciri khas perusahaan, misalnya kalau di kami itu, kalau untuk pelayanan kita ada budayanya smart, sigap, mudah, akurat, ramah, terampil. Nah, itu budaya yang harus tiap-tiap insan yang berurusan atau bersinggungan langsung dengan pencari keadilan itu yang harus benar-benar dipenuhi. Apa budaya layanannya yang bisa mencerminkan bahwa ternyata PA Wonogiri berbeda dengan PA yang lain. PA Wonogiri mempunyai ciri khas yang bisa dibedakan dengan PA, misalnya PA Jogja, PA Bantul, atau PA Wates misalnya. Jadi harus punya ciri tersendiri, ciri unik yang bisa membedakan atau memberikan nilai lebih bagi para pencari keadilan. Karena apa? Karena kalau masyarakat itu ya datang ke gedung ini, itu pasti deg-degan Pak. Saya aja ya walaupun ini saya kalau misalnya suruh masuk ke PM, suruh masuk ke PA, itu tuh deg-degan. Karena takut itu bukannya karena takut apa, karena saya nggak paham gitu ya. Saya nggak paham apa sih nanti saya datang ke PA itu saya harus ngapain, kemana dulu, itu saya masih awam. Nah, itulah fungsi dari mungkin bapak-bapak ibu yang langsung bersinggungan dengan pencari keadilan itu untuk biar bisa nasabah pencari keadilan yang datang ke PA itu merasa bahwa aku disambut, aku dihargai. Nah, gimana caranya? Nanti akan kita coba share ke depan. Next. Nah, untuk service excellent itu kalau saya bisa mengupas itu adalah layanan yang membuat orang yang dilayani atau stakeholder merasa kagum sampai bisa bilang wow, gitu ya, di semua titik layanan. Dari sini ada saya kasih gambar pelayanan publik gitu ya. Jadi merasa kagum di semua titik layanan. Misalnya seperti ini. Yang dinamakan service excellent itu adalah customer experience dari si pencari keadilan, mulai dari yang bersangkutan itu datang ke halaman PA, melihat, parkirnya nyaman apa enggak ya, parkirnya teduh apa enggak, parkirnya itu tersusun rapi apa enggak, itu adalah satu titik. Lalu dia masuk datang, mungkin disapa atau dibuka kartu itu. Di sini ada yang membuka kartu itu? Ada misalnya. Disapa atau tidak? Gitu ya. Disenyum atau tidak? Nah itu titik satu lagi. Terus ketemu lagi dengan petugas PTSP atau petugas mungkin di pendaftaran atau petugas bagian informasi. Terus nanti sampai mungkin bayar pajak, terus nanti
Titik satu lagi sampai akhirnya yang bersangkutan itu keluar dari pintu PA. Di situ titik-titik di mana yang bersangkutan itu bersinggungan itu harus mempunyai jalan. Tidak bisa kita berikan bahwa pelayanan di suatu instansi itu excellent apabila misalnya kalau kita asumsikan perbankan misalnya nasabah datang naik motor terus ke parkir ya, parkirnya udah bagus, parkirnya teduh, ada garis-garisnya biar rapi. Terus dia masuk ke pintu bengkel disapa sama Pak Satpam, selamat pagi Bu, ada yang bisa dibantu? Pak Satpamnya. Lalu dia bilang saya mau setor. Begitu nyampe di tellernya judes. Tellernya nggak ramah. Terus walaupun dia customer service-nya itu ramah, cekatan, tapi dia sudah ada luka di hatinya dengan pelayanan si teller tersebut. Nah, karena service excellence itu adalah suatu rangkaian kegiatan dari mulai si nasabah itu datang sampai dengan selesai, maka si bank tersebut, BRI tersebut, jadi ya unit kerja tersebut belum bisa dikategorikan dia memberikan pelayanan secara service excellence karena ada satu titik di mana si insan biaya kalau kami bilang itu tidak memberikan pelayanan yang bagus. Begitu juga kalau dengan PA misalnya, petugas pendaftaran, petugas informasi dan segala macamnya juga bagus. Tapi misalnya petugas yang membukakan pintu judes, ya Pak, ada yang bisa dibantu. Nah, itu juga belum bisa maksimal servisnya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang namanya atau yang menciptakan service excellence itu bukan hanya di satu titik atau merupakan tugas tanggung jawab seseorang di suatu jabatan, tapi semuanya. Bahkan mungkin bapak-bapak yang ada di back office, bapak-bapak yang di belakang layar gitu ya, itu juga berkontribusi terkait dengan pelayanan. Jadi misalnya petugas yang ada di depan, beliau ini tidak akan bisa memberikan pelayanan yang maksimal tanpa didukung oleh bapak-bapak yang ada di balik layar itu. Tapi bapak-bapak yang ada di belakang layar juga tidak bisa memberikan pelayanan tanpa ada petugas yang ada di depan, bagian informasi, bagian tadi untuk menerima pembayaran dan sebagainya. Jadi semuanya itu saling berkolaborasi. Harus ada satu visi yang sama untuk bisa menciptakan service excellent. Jadi tidak hanya aku pengen bagus-bagus sendiri, yang lain jelek nggak apa-apa. Yang penting aku bagus, kalau misalnya ada penilaian, aku bagus sendiri, nggak bisa. Karena semua harus gotong royong untuk membangun untuk menciptakan bahwa pelayanan di PA ini optimal. Gitu ya, next. Nah, kalau kita lihat konsep dasar layanan itu memang ada 4. Yang pertama basic. Basic itu misalnya kalau di kami ya, basic itu kalau misalnya si nasabah itu datang katakanlah mau nabung, ya sudah dia ingin nabung kita bisa terima. Dia membuka rekening ya sudah buku tabungan jadi kartu ATM jadi sudah. Tetapi bank tersebut belum memikirkan apakah banking hall-nya itu wangi, banking hall-nya itu sejuk, terus juga pencahayaannya itu terang atau tidak, itu belum terpikirkan. Yang penting nasabah itu pengen apa kita layani sudah selesai. Itu adalah pelayanan yang paling dasar. Nah, naik lagi adalah pelayanan yang expected, yang diinginkan sama nasabah. Misalnya nasabah itu pengen dari rumah ya saya pengen nabung tapi pengennya antriannya nggak lama. Atau misalnya saya pengen ke saya ada jadwal nih ke pengadilan agama mau mengumpulin berkas misalnya, tapi saya pengennya moga-moga antriannya nggak lama. Moga-moga nanti petugasnya ramah. Itu hal-hal yang kalau misalnya kita bisa menyerap aspirasi pencari keadilan, berarti kita untuk step layanannya sudah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Naik lagi ke desire, misalnya saya tuh udah bolak-balik ke PA. Semoga saya dikenali sama petugasnya. Moga-moga Mbak Ajeng tahu nama saya. Karena orang paling senang kalau disebut namanya, betul? Gak cuma kita bilang, Pak, siapa, Bu. Padahal si pencari keadilan itu mungkin sudah 2 kali, 3 kali datang ke kita, berinteraksi sama kita. Sebisa mungkin kalau seperti itu kita bisa atau hafal
namanya. Kalau misalnya ada yang sudah bolak-balik ke situ gitu ya, mungkin datang pertama dia pengen tahu, minta informasi aja. Yang kedua dia mengulik berkas, di dalam berkasnya belum lengkap misalnya. Dia datang yang ketiga kali misalnya. Dia bilang gitu misalnya, di sini ada nomor antrian nggak sih? Ada misalnya ya. Nomor antrian berikutnya silahkan. Gitu ya. Tiba-tiba yang itu saya adalah datang. Kalau misalnya nggak ada bilang, selamat siang Bu Ratna, ada yang bisa dibantu Bu, saya hari ini. Si nasabah, si pencari keadilan itu pasti dia akan merasa bahwa, oh, aku dikenal sama petugasnya. Itu akan memberikan nilai lebih. Walaupun mungkin itu hal-hal kecil yang bisa kita berikan, hanya sebut nama. Tapi percaya kalau orang disebut nama, orang dikenal itu pasti dia akan merasa bahwa, oh, aku kayak merasa dihargai. Bu Ratna di sini sama siapa? Mana berapa usahanya misalnya. Jadi ada semacam customer intimasi. Jadi istilahnya percakapan kecil di mana itu bisa membuat suasana itu menjadi nyaman. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan terkait dengan konsep dasar layanan yang disayang. Kalau lihat anak seperti itu misalnya hal-hal yang sebenarnya nasabah atau pencari keadilan itu tidak tersangka-sangka sebelumnya. Misalnya, kalau ini saya lihat ada ruang lokasi. Nasabah mungkin ya dari rumah itu mungkin yang bersangkutan sedang habis melahirkan dan harus memberikan ASI kepada temannya. Dia mungkin dari rumah bingung, aduh nanti kalau misalnya aku anak saya rewel, aku harus ngasih ASI-nya kemana ya? Kebetulan di sini ada saya baca ini ada ruang laktasi misalnya, atau ruang bermain anak misalnya. Nah itu adalah hal-hal yang mungkin si pencari keadilan di rumah itu nggak bisa rasa ternyata di pengadilan agama yang notabene mungkin mohon maaf menurut saya itu agak orang awam yang angker gitu ya istilahnya maksudnya takut gitu orang tapi ternyata ada ruang laktasi, ada ruang bermain anak di mana di situ sudah memikirkan bahwa oh nyamannya si pencari keadilan itu seperti ini berarti harus difasilitasi misalnya. Nah ini adalah salah satu ruang bermain anak, ruang laktasi ini adalah salah satu bagaimana kita bisa menerima nasabah yang antisipatif. Jadi si nasabah itu atau si pencari keadilan itu tidak perlu juga sebenarnya seperti itu. Next. Nah, kalau ini tetapnya dicari ya. Who is your customer? Customer adalah alasan Anda bekerja. Bila mereka pergi, maka pekerjaan Anda juga akan pergi. Pastinya kalau di perbankan seperti itu, jadi kalau kami nggak ada customer, otomatis kami juga tidak akan berbisnis. Tapi juga bisa diterapkan juga. Kalau misalnya tidak ada pencari keadilan, otomatis mungkin petugas dari PTS itu juga bingung akan melakukan apa gitu ya mungkin. Tetapi kalau semakin sedikit pencari keadilan yang datang ke PA, semakin senang ya? Semakin senang ya karena tidak ada permasalahan berarti ya. Karena berarti rumah tangganya adem ayem gitu ya berarti alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau misalnya antriannya penuh gitu ya, yang berbondong-bondong, misalnya ngantri di luar bersedih ya mbak ya. Aduh kenapa ya ini orang sendiri ya, aduh mungkin ini kok yang cerai banyak sekali gitu ya, kok yang juga kok banyak sekali gitu ya, jadinya semakin banyak malah semakin sedih gitu ya, diharapkan memang adem ayem gitu ya rumah tangganya akhirnya. Nah ini kalau untuk pilar layanan ya ada people, premises, proses, sama produk. Next. Nah kalau people itu berarti semua pekerja yang pemberi layanan, baik yang ada di bagian depan, PTSP maupun ke bagian-bagian yang berhubungan langsung dengan pencari keadilan. Terus kalau untuk premises itu terkait dengan infrastruktur, misalnya area parkir. Walaupun area parkir itu mungkin di luar gedung ini, tetapi kita juga kalau misalnya ingin menciptakan service excellence, untuk area parkir juga harus diperhatikan seperti itu. Bersih apa enggak, nyaman apa enggak. Terus juga lobby ruang tunggunya, dingin apa enggak, wangi apa enggak. Kalau dulu di kami yang ada sebelum ada service excellence di BRI misalnya,
itu mungkin kursinya belum yang standar, kursinya masih yang oblek, nah itu masih dipakai, kursinya yang masih yang apa namanya bolong-bolong itu masih dipakai. Nah, diharapkan kalau misalnya sekarang sudah mau bertransformasi gitu ya untuk mobil, ruang tunggu itu juga harus diperhatikan. Bahkan kalau Bapak Ibu ya toilet itu juga harus diperhatikan. Tadi saya ke toilet, di situ alhamdulillah ada untuk yang disabilitas ya, ada disabilitas. Terus juga untuk tangga ya, atau jalan menuju ke toilet itu juga tidak berupa tangga, tapi yang lurus bebas. Berarti apa? Berarti di sini sudah memikirkan kenyamanan dari para pencari keadilan. Karena apa? Karena kalau misalnya yang posko itu disuruh naik tangga sama disuruh naik yang jalan nanja itu lebih suka naik yang jalan penanja. Karena kalau untuk yang tangga itu kadang kalau misalnya sudah ke posko itu kadang kakinya sampai keluar gitu ya. Nah seperti itu. Proses juga diharapkan apa yang proses yang ada di pengadilan agama itu diharapkan bisa cepat. Kalau syarat-syaratnya sudah lengkap juga bisa cepat. Terus juga aman lalu akurat. Kalau misalnya bisa cepat, ngapain diperlama-lama, gitu ya. Nah, terus juga untuk programnya juga fleksibel dan juga berguna. Nah, ini kalau untuk kita bicara terkait dengan keterampilan interaksi layanan. Kalau misalnya kita sekarang itu sering beranggapan, kalau misalnya kita memberikan pelayanan yang excellent gitu ya, itu kita masih berfokus pada kata-kata. Apa yang kita ucapkan itu memberikan efek yang begitu dahsyat kepada si pencari keadilan. Padahal kalau menurut survei untuk kata-kata ini dia hanya menyumbang 7% dari interaksi layanan. Yang paling besar apa? Yang paling besar adalah bahasa tubuh 55%. Lalu intonasi suara 38%. Nah, kalau untuk kata-kata selalu fokus saat berkomunikasi, memberikan pelayanan sesuai kebutuhan customer. Kata-kata yang diberikan atau kata-kata yang kita ucapkan, apalagi yang langsung berhubungan dengan para pencari keadilan, itu adalah mencerminkan teologi apapun yang kita ucapkan. Ya, itu menyumbang 7%. Kita harus memberikan kata-kata yang kita ucapkan itu harus sesuai atau harus yang si pencari keadilan itu gampang untuk menerima. Jangan menggunakan kata-kata yang tinggi gitu ya. Padahal yang kita ajak omong adalah misalnya sudah gitu ya. Jadi harus mempunyai arti yang gampang mengerti. Lalu intonasi suara, intonasi jelas namun tidak keras. Misalnya seperti ini. Saya ingin mencontohkan petugas yang membukakan pintu. Misalnya ada pencari keadilan datang. Selamat siang Bu, ada yang bisa dibantu? Sama, selamat siang Bu, ada yang bisa dibantu? Kata-kata yang diucapkan sama atau beda? Kata-katanya sama, Pak. Yang memberikan apa? Intonasi naik turunnya suara itu yang bisa menggugah pencari keadilan itu. Oh, ternyata seperti ini ya. Dengan intonasi ini bisa kita ketahui bahwa orang yang kita ajak bicara itu berantusias atau tidak dengan kita. Kalau misalnya, selamat siang Bu, ada yang bisa dibantu? Oh iya, KTP-nya bisa dibantu. Nah, itu kata-katanya kalau misalnya seperti selamat siang Bu, ada yang bisa dibantu? Oh baik, terus punya KTP-nya. Kata-katanya itu sama, hanya intonasinya yang berubah. Gampang atau enggak mainin intonasi? Mudah ya. Nah, semudah itu sebenarnya. Semudah itu kita bisa atau kita bisa memberikan kepada nasabah bahwa kita itu antusias melayani mereka. Ya memang kalau kita capek ya untuk pelayanan itu dari jam berapa ya sampai jam 3 gitu ya. Oh sampai jam 6. Apalagi jam 6 gitu ya. Setengah 5. Setengah 5. Nah, main sampai yang untuk melayani dari jam 8 sampai setengah 5. Itu gimana ya? Seperti itu.
Wajar nggak kalau saya capek? Ya wajar. Namanya juga kita manusia ya, iya bukan robot ya. Capek itu wajar. Tapi apa gimana rasa capek kita sembunyikan? Karena apa? Lagi first impression dari pencari keadilan itu sangat penting. Apa itu first impression? Kesan pertama. Dulu pernah ada kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Dulu kan ada istilah seperti itu ya. Karena apa? Karena benar-benar kesan pertama begitu mencari keadilan ketemu dengan kita, itulah yang penting. Mungkin mereka itu akan lupa warna baju yang kita kenakan, mungkin lupa. Tetapi mereka akan ingat apa yang kita pernah sampaikan. Seperti itu. Nah, intonasi suara. Sekarang bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu postur dan gestur yang baik. Kalau misalnya di sini untuk petugas bagian informasi, itu biasanya kalau memanggilkan itu berdiri atau tidak? Belum berdiri baik, nggak berdiri kalau jam 8, kalau jam 12 nggak berdiri capek. Baik, nah kalau misalnya katakanlah gesturnya, misalnya cara berdiri, cara duduk, gitu ya, itu bisa mencerminkan bahwa kita itu menghargai si pencari keadilan atau tidak. Cara kita berdiri misalnya, pas kita manggil nasabah, katakanlah saya contohkan kalau di BRI. Kalau di BRI itu begitu kita memanggil nasabah kita harus berdiri dulu. Dan biasanya sih kita minta si customer service atau teller itu untuk menghilangkan nafas dulu biar mereka nggak grogi, apalagi kalau yang baru. Nomor yang berikutnya silahkan, misalnya seperti itu. Gestur yang bagus menunjukkan bahwa kita menghormati si nasabah, kita menghormati si pencari keadilan. Karena apa? Karena mereka itu sudah susah payah dari rumah ke sini ngantri, mungkin meninggalkan putranya di rumah untuk bermau ketemu dengan kita. Jadi apa salahnya apabila kita berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka. Nomor yang berikutnya silakan. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Nita yang akan membantu Ibu pada hari ini. Mohon maaf dengan Ibu siapa? Ibu Leli. Baik Ibu Leli, silakan Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Leli hari ini? Itu adalah salah satu genting yang bisa kita terapkan. Wah lama banget capek gitu memang, gitu ya. Tetapi hal-hal tertentu yang bisa memberikan nasabah itu merasa bahwa oh aku dihargai. Oh, ternyata begini toh pelayanannya di PA. Gak seangker seperti yang dari rumah gitu ya. Gak seangker istilahnya ya. Nah, di sini ada senyum pelayanan 227. Senyum. Seorang yang bekerja di bidang jasa, senyum itu wajib. Jadi misalnya Bapak-bapak ibu misalnya duduk di sebelah sini. Terus melihat ada orang jalan. Orang itu dikategorikan dia ramah atau tidak tanpa orang itu mengucapkan masalah apapun dengan apa? Senyuman manis. Senyuman manis. Apalagi kita bahas manis ya Pak ya. Senyuman aja. Apalagi tambah senyuman manis. Bapak membiarkan. Nah, apakah yang harus senyum itu hanya mbak-mbak yang ada di depan, mbak-mbak yang di PTSP, ataukah mungkin yang saya Bapak Hakim juga wajib ikut senyum? Tapi semuanya beda ya Pak, kalau Pak Hakim ya Pak. Kalau petugas dari PTSP wajib hukumnya untuk bisa senyum, wajib. Kenapa saya bilang wajib? Karena tadi keramahan seseorang awalnya itu dinilai dari senyum. Terus berarti kalau kayak gitu, kalau misalnya ada orang yang dia nggak bisa senyum, apakah dia nggak cocok untuk dijadikan petugas frontliner? Cocok atau enggak? Misalnya dia memang bawaan bayinya nggak bisa senyum Pak. Ada itu Pak memang. Di kami pun juga ada. Jadi Mbak bawa senyum, ini sudah senyum. Apa senyum itu kan senyum? Kayak senyum digaduh gitu loh ya. Nah, apakah orang-orang yang seperti itu tidak cocok berada di garda depan?
Apakah langsung kita bisa aja, oh Mbak, senyummu nggak manis, senyummu nggak oke gitu ya, kamu di back office aja gitu. Gimana? Menurut Mbak siapa ini? Mbak Nabila. Buka masker senyumnya manis Kak? Buka maskernya biar nampak senyumnya. Nanti nggak bisa menjelaskan. Lagi sakit. Yang itu sana sudah tahu. Oh iya kok kelihatan kalau di sini cantik semua. Makanya tadi saya minjem, saya tuh pakai masker bukan karena raja, tapi karena minjem. Gimana kalau orang itu, misalnya gawan bayinya itu susah senyum, apakah yang bersangkutan itu tidak bisa atau tidak pantas untuk dijadikan frontline atau di depan seperti PTSD? Tetap cocok kalau saya sering di bertemu belajar profesional Belajar. Jadi belum tentu tidak cocok gitu ya, enggak. Mbak mengatakan bahwa belum tentu Mbak bisa jadi cocok asalkan dengan belajar. Betul sekali. Belum tentu orang yang nggak bisa, oh ya berikan belum tentu orang-orang yang nggak bisa senyum itu terus kita bisa juga Mbak, kamu nggak cocok juga ke depan, kamu nggak cocok jadi frontline. Karena apa? Betul sekali tadi saya disampaikan Mbak Nabila, senyum keramahan itu bisa dipelajari, Contohnya dicari, kami ada ilmu senyum. Kalau kami melatih frontline kami untuk senyum, awalnya itu mereka kami suruh untuk gigit pensil. Tahan 10 ketukan. Enggak 10 jam ya, 10 ketukan aja cukup. 10 ketukan. Nanti diulangi lagi. Dengan harapan apa? Kalau dengan gigit pensil, mau tidak mau, suka tidak suka, mulut akan terbuka. Itu adalah salah satu ikhtiar dari kami untuk mengajarkan teman-teman frontliner pada awal dulu untuk belajar senyum. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, senyum yang dilakukan oleh semua frontliner kami harus dinilai oleh Bapak Ibu supervisor atau atasan mereka. Misalnya, kalau pas doa pagi, gitu ya, doa pagi setelah doa pagi kan saliman biasanya ya, salim. Kalau misalnya salim sambil tersenyum. Kalau misalnya semuanya dari si frontliner itu kurang oke, kurang bagus, kurang alami gitu ya, nanti dia disuruh balik lagi ke belakang. Jadi, senyumnya ready gitu ya. Nanti saling lagi. Itu adalah salah satu ikhtiar dari kami untuk bisa memaksa. Mungkin awalnya harus dipaksa. Setelah dipaksa nanti akan terbiasa nanti akan menjadi budaya. Tapi Mbak, saya juga pernah tuh dilayani sama CS-nya yang jaga pasti. Saya juga tidak tutup mata gitu ya. Yang memang masih ada. Sudah kita latih sedemikian ini ya, seminggu 3 kali kita latih, tapi juga masih ada yang lolos. Nah, satu lagi ilmunya untuk senyum, di kami ada senyum 227. 2 senti tarik kanan, 2 senti tarik kiri, tahan 7. Bisa Pak? 7 detik. Bukan 7 menit Pak, masih ada. 2 senti tarik kanan, 2 senti tarik kiri, tahan 7 detik. Itu senyumnya BR, senyumnya frontliner. Kenapa kok 2 senti? Kenapa enggak 3 senti? Enggak, nanti kebablasan. Gitu ya. Karena sudah diukur, ukurnya 2 senti tarik kanan, 2 senti tarik kiri, tahan 7 detik. Alhamdulillah kalau dari rekor sekarang kan pakai masker.
nggak kelihatan ini orang senyum apa enggak gitu. Tapi percaya Bapak Ibu, kalau orang walaupun pakai masker itu akan kelihatan kalau dia senyum apa enggak. Saya senyum apa enggak Bu? Iya, tapi karena sudah terlatih ketika bicara langsung senyum. Nah, betul Pak. Yang susah kalau senyum itu gampang. Betul. Yang susah seperti yang tadi Bapak. Ketika dia membicarakan sesuatu di pelayanan itu, udah keluar langsung senyum itu ya. Sip, mantap. Betul. Ini orangnya lebih mumpuni daripada saya. Betul sekali. Sepedanya Di depan ya Pak, dalam bentuk brosur. Nah, kalau hanya sekedar senyum, oke lah, bisa dimengerti. Tapi yang agak susah apabila dalam setiap kita mengeluarkan kata-kata, pada saat kita berbicara itu keluar senyumnya, itu yang susah. Dan itu, tapi itu bisa dilatih bisa. Gitu ya. Asalkan apa? Asalkan dari dalam hati kita itu ikhlas, gitu ya. Kan kita nggak mungkin jegal dulu kerja kalau jegal dulu nggak ikhlas, itu senyum yang akan muncul juga. Ya senyumnya muncul, tapi senyum muncul, kalau senyum yang muncul itu senyum yang nggak ikhlas. Betul. Jadi kalau misalnya sekarang saya tanya ke Mas Sigit lebih senang dilayani sama Mbak yang cantik, Mbak yang cantik, tapi nggak senyum, tapi yang biasa-biasa aja, tapi senyum ramah, begitu menyikapkan hati. Pilihannya kan biasa aja, tapi senyum. Ini karena saya nanya di forum Pak, kalau saya nanya personal, dia cantik Bapak, yang penting cantik. Ya, karena apa? Karena kalau misalnya itu orangnya itu biasa-biasa saja, walaupun misalnya dia nggak cantik-cantik amat, tapi kalau dia mempunyai wajah yang menyenangkan, dia sering senyum, pasti pembawaannya itu ceria, menyenangkan, nggak bosan nih kalau ditonton, gitu. Kayak itu juga nah, ini ya, nih pesan pertama tadi first impression penting itu, karena ya tadi pesan pertama begitu menggoda. Yang pertama, bagaimana caranya membangun dengan wajah, ekspresi wajah kita menunjukkan seberapa terbuka atau welcome kita terhadap orang lain. Syukur-syukur seperti tadi yang disampaikan Pak Hasan, setiap kali kita bicara itu dengan tersenyum. Tapi senyumnya harus senyum yang empati. Jangan misalnya ada pencari keadilan, Mbak, saya udah ini senyum jelek. Cerai ya Bu. Bayar itu Pak. Tenang lagi gitu. Senyumnya harus senyum empati. Jangan hanya senyum kedinasan. Kalau ya senyum kedinasan ya. Sadisnya nggak ikhlas. Jangan ya. Nah, terus penampilan, perhatikan penampilanmu karena semua orang cenderung menilai diri kita dari penampilan pastinya. Tapi kalau di sini karena sudah semuanya berseragam ya, jadi nggak ada isu kalau terkait dengan penampilan. Yang jelas apa yang kita kenakan, apa yang kita pakai itu rapi sesuai dengan ketentuan. Ya kalau misalnya jilbabnya warna hitam, ya janganlah pakai warna hijau, gitu ya. Sesuai dengan ketentuan. Terus juga bahasa tubuh tadi ya, waspadalah terhadap bahasa tubuhmu karena bisa menimbulkan kesan baik atau buruk terhadap dirimu. Ini benar-benar terjadi. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya pas waktu di Universitas di BNI. Saya mempunyai customer service dari jam 8, karena kami tutupnya jam 4 kalau untuk yang pelayanan customer service. Dari jam 3 sampai dengan jam 3 lebih 45 dia melakukan pelayanan tanpa celah.
dia bagus sesuai dengan ketentuan. Tetapi jam 4:15 menit sebelum kami tutup, itu dia dapat nasabah. Mungkin secara sadar tidak sadar, mungkin karena dia capek apa-apa, dia duduknya biasa, tapi dia hanya seperti ini. Saya mungkin contohkan yang duduk, dia melayaninya itu seperti ini. Tidak bertopang dagu Bapak Ibu. Kalau bertopang dagu kan gini ya. Kalau ini udah jelas-jelas nggak sopan. Tapi yang bersangkutan tuh hanya gini. Mungkin nggak sadar tapi tidak sadar. Nah, si nasabah tersebut tidak terima. Dibilang bahwa customer service memberikan pelayanan secara tidak sopan. Jadi pelayanan yang dia lakukan dari jam 8 sampai dengan jam 3:45 itu hangus hanya gara-gara melayani satu orang nasabah yang mungkin dia nggak sengaja. Seperti ini. Ini apa? Efek dari bahasa tubuh yang tadi 55% sendiri. Nah, seperti itu. Atau ada lagi misalnya. Dulu kan ada booming ake ya Bapak Ibu ya, ake. Ada satpam di kampung itu pakai ake. Mungkin akenya baju gitu ya. Kami sudah menjelaskan bahwa boleh pakai perhiasan tapi tidak boleh yang terlalu mencolok. Nah, petugas tersebut itu pas pada waktu membuka itu dia tidak fokus ke nasabahnya tapi fokus ke akenya yang bagus. Kenapa itu ada yang bisa dibantu? Nah, karena mungkin dia masih dipoliat sama akenya yang baru itu. Gitu ya. Begini lah Bu, Iya, itu kalau di kami loh Pak. Nah, ada nasabah yang pas dibuka itu nggak terima. Kok saya nggak dipandang? Kok saya nggak diuangin? Balik lagi bahasa tubuh. Jadi apapun yang kita lakukan, cara duduk kita, walaupun mungkin teman-teman khususnya yang bertugas yang ada di PTSP, tempat duduknya itu bagus, empuk, ada sandarannya. Tapi sebisa mungkin kalau pas pada saat aku melayani, jangan sendiri. Sama seperti di kami tidak memperkenankan klien kami untuk duduk bersender. Jadi selama jam 8 sampai dengan jam 4 itu harus duduk tegak. Pegel betul. betul. Tapi ya itu cara salah satu ikhtiar kami. Kita melakukan sesuai dengan yang sesuai ketentuan ada masih ada komplain, apalagi yang kita melakukan tidak sesuai ketentuan tambah komplain lagi. Nah, berikutnya adalah waktu. Waktu mencerminkan apakah kita menghargai nasabah dan menjaga komitmen dengan baik. Bukan jam 4, jam 8. Jangan sampai kita sudah komitmen di depan, misalnya ada jam layanan misalnya, jam buka jam 8. Tapi jam 8 kok pintunya belum dibuka-buka, petugasnya kok belum standby, belum siap. Jangan sampai seperti itu. Kalau misalnya kita sudah melakukan komitmen nempel stiker di depan jam layanan dari jam 8 sampai dengan jam 4:30, ya sudah sebelum jam 8, misalnya 10 menit sebelum jam 8, kita harus siap di warung kita masing-masing. Nah, kalau misalnya sudah jam 8, pintu sudah dibuka, kita sudah siap melayani. Jangan sampai misalnya jam 8 waktunya buka, tapi kita masih sebentar sarapan dulu, tapi belum sempat sarapan di rumah misalnya. Terus jam 8:05 baru masuk ke counter, baru mulai pelayanan. Karena apa? Pencari keadilan itu sudah menunggu 5 menit. Mungkin 5 menit bagi kita itu bukan hal yang besar, tapi mungkin bagi pencari keadilan 5 menit itu sangat berharga. Mungkin misalnya sedang ada tuntutan misalnya di tempat lain atau janjian di tempat lain, itu juga terkait dengan waktu. Nah, untuk pengalaman customer dari mata customer, service itu adalah experience atau pengalaman atau yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Jadi si pencari keadilan itu tidak hanya menilai apa yang mereka lihat,
Bukan hanya sekedar menilai apa yang mereka lihat dan tidak, tapi juga apa yang mereka rasakan. Nah, dilihat misalnya penampilannya menarik, tersenyum, antusias dan ramah. Gimana kalau misalnya orangnya itu cantik, orangnya ganteng, tapi penampilannya nggak oke misalnya. Pakai kerudung misalnya yang jauh nggak rapi, mencang-mencang misalnya. Terus kalau misalnya pakai sepatu yang laki-laki yang ganteng tadi, tapi nggak disemir misalnya. Coba kalau misalnya disemirkan tambah keren, tambah ganteng, nasabah juga tambah menghargai. Ini apa yang dilihat? Apa yang customer itu atau pencari keadilan itu nilai terkait dengan kita si petugas. Kalau yang didengar mereka menilai apa? Greeting, senyum, sapa dan salam. Biasanya kalau untuk di PA pas waktu ada pencari keadilan datang mengucapkan apa untuk pertama kalinya? Selamat pagi. Selamat pagi, adik saya pagi. Kalau aku kerja kayak baju semua gitu ya, kalau nggak ada buku. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu gitu ya? Itu, ya. Itu juga harus konsisten dari jam 8 sampai dengan jam setengah 5 harus mengatakan seperti itu. Jangan misalnya dari jam 8 setelah sarapan baru buka. Selamat pagi ibu, ada yang bisa dibantu. Begitu nanti jam 12 dibantai ibu. Ya, apalagi nanti setengah 5. Ya, gimana bu? Ya, apalagi nggak berdiri gitu ya. Ya bu, oh iya, katanya bu, misalnya seperti itu. Itu harus konsisten, senyum, sapa dan salam. Memperkenalkan diri, kalau kami wajib memperkenalkan diri, apalagi kalau customer service itu wajib. Menanyakan nama customer, mempersilakan dulu, menawarkan. Kalau di sini pakai duduk, betul sih? Pakai duduk, pakai duduk. Nah, ini bisa kita contohkan gitu ya. Kalau kami, kalau customer service gitu ya, ini terkait dengan yang dilihat, misalnya dia sudah berdiri, nomornya berikutnya silakan. Customer service harus mengangkat tangan setinggi telinga. Untuk apa? Agar tahu bahwa petugas itulah yang melayani nasabah tersebut. Padahal ada beberapa customer service itu, dan biar nasabah tahu bahwa oh ini yang melayani aku. Nomornya berikutnya silakan. Ya, kan? Dan kalau nasabahnya datang dari sana juga tidak apa-apa. Pandangan mata kita menuju ke nasabah, agak selong ke nasabah. Begitu dia datang, gitu ya. Kalau sekarang kan masih belum boleh salaman, tapi pakai nama asli, gitu ya. Selamat pagi ibu, perkenalkan saya Nita yang akan membantu ibu pada hari ini. Mohon maaf dengan ibu siapa? Ibu Lili. Baik ibu Lili, ibu Edi. Baik ibu Edi, silakan ibu. Nah, kalau misalnya yang melakukan pelayanan yang pencari keadilannya duduk siapa? Baju pencari keadilannya pas aku ketemu dengan baju itu apa enggak? Langsung duduk. Oh langsung duduk. Nah, kalau misalnya nggak ajar menyapa nasabah, terus mempersilahkan nasabah itu yang duduk, nasabah dulu, atau cari keadilan dulu, atau balik dulu. Mencari keadilan dulu, oke, good. Jadi, kalau misalnya pas waktu kita menyambut nasabah atau mencari keadilan, dan misalnya ingin mempersilahkan nasabah dulu atau mencari keadilan dulu, jangan lupa kita bilang silakan dulu. Untuk mempersilahkan dulu itu juga tidak hanya dengan ucapan, tidak hanya dengan kata-kata, tidak dengan tindakan, tapi dengan kata dan juga tindakan. Silakan dulu. Gitu ya. Nah, kalau untuk duduk, usahakan si pencari keadilannya duduk, baru kita sebagai petugasnya duduk. Jadi jangan sampai kita juga yang duduk. Kalau kita perkara sepele betul, tapi itu adalah etika dalam pelayanan. Nah itu kalau untuk pas waktu kita menyambut nasabah. Kalau misalnya kita sudah mengakhiri layanan, mempersilakan nasabah berdiri, ada lagi yang bisa dibantu Bu Eti? Oh sudah tidak, baik terima kasih Bu Eti, kita berdiri atau berdiri, terima kasih ada di jalan di sana. Itu yang berdiri kita dulu atau mencari keadilan dulu. Kalau kita sudah mengakhiri layanan.
atau barengan itu berdiri satu dua ya. Siapa dulu yang berdiri? Mencari keadilan dulu yang berdiri. Good. Karena apa? Karena kok nggak kita dulu yang berdiri? Kan kita tuan rumah. Kenapa nggak kita dulu yang berdiri? Sip. Kesannya musir. Kesannya musir. Belum apa-apa kita udah berdiri, nanti si pencari keadilannya bingung. Ya, harus buru-buru berdiri. Nah, ini untuk kayak itu akustika. Senyum, tadi ya senyum harus antusias, menghargai, peduli dan juga bersyukur itu adalah nilai-nilai yang harus kita pegang setiap kali kita melayani pencari keadilan. Nih, senyum tadi sudah, sekarang kontak mata. Salah satu agar kita si pencari keadilan itu merasa dihargai adalah pada saat kita berkomunikasi dengan mereka, dengan beliau, itu kita harus kontak mata. Kalau yang di TTSP selain baca, saya bisa. Tidak bisa. Oh, tadi saya ke sana. Baik. Tidak bisa. Saya ingin bertanya. Kalau misalnya Mbak Nisa melayani para pencari keadilan gitu ya, terus Mbak Nisa diminta untuk melakukan kontak mata. Yang dilihat Mbak Nisa apanya? Matanya. Ya namanya juga kontak mata ya. Harus matanya, masa hidungnya kontak hidung gitu ya. Ya betul. Kalau Mbak Selvi apa? Yang dilihat apanya? Mata juga. Ya. Kalau kalau berbicara dengan orang lain itu yang dilihat apanya? Wajahnya. Kalau misalnya saya pakai masker yang kelihatan cuma separuh, yang dilihat apanya, Pak? Maskernya. Menjaga pandangannya, Pak. Jadi yang dilihat cari apa maskernya. Ya. Jadi kalau misalnya, apalagi teman-teman saya panggil teman-teman aja karena masih muda-muda gitu ya. Teman-teman yang ada di jajaran TTSP, kalau misalnya untuk kita agar tetap fokus menghadapi para pencari keadilan, belum tadi kita kontak mata. Tapi ada kalanya seseorang itu kalau misalnya langsung kontak mata dengan mata, kadang nggak kuat, grogi melanda, penyut-penyut hati. Nah, kalau di kami itu bisa diakali dengan melihat tengah-tengah antara dua alis seperti itu. Batang itu. Ya, batang itu bagian atas. Ya, bisa di sebelah sini nanti makan lagi balik ke sini. Bapak tahu saya ada jerangannya betul. Ya bisa jerangannya betul. Ya, yang di sebelah sini. Itu adalah contoh kalau misalnya kita grogi, kita misalnya belum kuat, apalagi kalau misalnya petugas baru digebrak sedikit aja terus gede-gede gitu, masa yuk masuk berani kontak mata, ya harus. Tapi bisa dengan di sebelah sini, ya. Ya nggak boleh apa pedih-pedih, main mata, melotot, pandangan melidik. Itu masnya kayak dalam alat misalnya seperti itu. Pandangan sinis meremehkan, mengerikan berani, cemberut, menguap, mengeraskan rahang. Itu yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Ya dinilai tidak sopan. Apalagi ini, misalnya kalau di PR biasanya sering mencari keadilan, sering cerita masalah ini ya. Nah, kalau misalnya cepat lemah gitu ya, terus misalnya kita udah lama banget ya, kita jangan sekali ini. Ya. Itu dinilai kita bosan.
bosan mendengarkan si cerita para pencari keadilan. Padahal apa? Padahal mereka datang ke sini itu mungkin 50% hanya itu mungkin. Ya, nah seperti itu. Nice. Nah, untuk postur ya tegak. Kan namanya kalau berdiri kan tegak ya, nggak yang gini, nggak yang dulu, nggak yang terlalu kecil-kecil, jadi tegak. Menghadap ke arah penerima layanan. Ya tidak boleh menyandar bertegak atau bahu, menaruh tangan di belakang kepala, menaruh tangan dalam saku. Ini di atas meja nanti ya, ngangkat kaki di atas meja itu yang nggak diperkenankan. Nggak ada yang nggak senyum semua Pak. Iya Pak, ini memang sengaja saya pilih senyum Pak. biar sumringah gitu ya. Ini terbuka menyambut mempersilahkan gesturnya. Kalau misalnya yang di meja, biasanya kalau untuk tangannya seperti ini. Jangan tangannya sedang. Kenapa nggak boleh sedang? Karena kalau misalnya kita sedang itu kesannya kita tertutup orangnya, yang tidak menerima apa yang si pencari keadilan itu inginkan. Tidak boleh menggaruk kepala, menggunakan telunjuk ketika menunjuk, menegakkan kepala secara berlebihan. Nah, di sini mungkin menggunakan telunjuk ketika menunjuk. Tidak boleh Mbak menggunakan telunjuk ketika menunjuk. Kalau misalnya Mbak PTSP misalnya, ada nggak formulir yang harus diisi? Tidak ada. Ada misalnya meminta si pencari keadilan itu untuk mengisi formulir yang mungkin harus diisi. Cara-cara Mbak untuk meminta nasabah untuk menulisnya apakah dengan telunjuk atau dengan apa? Dengan tangan seperti ini ya. Jempol, oh ya ada yang dengan jempol satu. Nah, yang tidak boleh adalah menggunakan telunjuk. Ya, usahakan kalau misalnya dikamu dengan dua tangan yang terbuka, dengan tangan ini juga boleh, atau dengan ballpoint ujungnya tertutup. Boleh. Atau misalnya kalau ada Pak Satpam misalnya di sini, ada pencari keadilan yang tanya, Pak toiletnya di mana? Si penunjuk arah itu tidak boleh ke sana ya, ke sana. Ini nanti ke kanan, gitu ya toiletnya. Ini tidak boleh digunakan. Terus pakai apa? Pakai tangan atau pakai jempol misalnya angkat lokal gitu ya. Pak nanti silakan ke kanan atau ke kiri ya Pak, toiletnya di sebelah kiri misalnya. Nah, itu adalah cara bagaimana kita menunjuk. Nah, ini sini tadi ya. Sini memberikan pesan, kita siap menerima, wujud penghargaan, wujud keramahan, memberi kesan terpercaya, membuat tubuh lebih sehat. Percaya nggak Bapak? Kalau senyum itu membuat tubuh lebih sehat. Percaya. Karena kalau misalnya kita lagi gemuk gitu ya, terus kita sering juga senyum tarik nafas gitu. Nanti lama-lama kita akan semakin naik. Tiap hari bersedekah, bukan? Iya betul sekali Pak. Iya. Tapi kalau senyum terus enggak juga. Nanti dipertanyakan dulu ya Pak, kalau senyum gitu ya. Ini mengurangi tekanan beneran, meningkatkan daya tahan. Nah, magic word yang jika diucapkan dapat membuat customer atau nasabah itu ingin berkomunikasi atau meminta pelayanan lebih lanjut. Misalnya, mohon maaf, silakan, terima kasih. Ada lagi yang bisa dibantu Pak? Kalau yang nggak boleh diucapkan namanya filler word atau kata-kata yang jika diucapkan itu dapat membunuh keinginan nasabah untuk berkomunikasi lebih lanjut. Misalnya, Mbak, syarat-syarat untuk pengajuan waris apa ya misalnya gitu. Dulu saya anak baru di sini, saya belum tahu. Nah, kata-kata itu merupakan kata-kata filler word. Itu kan salah bapak misalnya. Salah bapak sendiri kenapa nggak bergambar sama ibu misalnya. Itu bukan salah saya. Nah, itu adalah filler word yang tidak boleh diucapkan pada saat melakukan pelayanan. Nah, ini adalah kuadran pilar layanan. Saya hanya membagi menjadi dua. People service-nya dan juga premises-nya. Tergantung dari PA diri itu ingin menjadi di kuadran mana. Kalau di kuadran 1, baik people maupun premises-nya oke.
people oke karena sering latihan gitu ya, sering diskusi, sering ngobrol-ngobrol gitu. Jadi otomatis pelayanan terkait dengan people itu terjaga. Untuk premisnya seperti apa? Misalnya toiletnya, lobby dining hall-nya, setiap sudut ruangan itu tertata dengan baik. Kalau misalnya itu semuanya oke, nanti masuk kuadran 1. Nah, kalau misalnya kuadran 2 apa? Kuadran 2 itu apabila people-nya itu oke, tetapi premisnya belum oke. Misalnya pelayanannya itu sudah bagus banget, tapi mungkin karena kantornya itu sempit misalnya, terus nggak bisa diapa-apain lagi, nggak ada tempat parkirnya misalnya karena keterbatasan lahan. Nah itu masuk ke kuadran 2. Kalau kuadran 3 apa? Premisnya bagus, gedungnya bagus, gedung baru, bersih, fasilitasnya lengkap, tapi pelayanan dari people, dari instansi yang melayani yang ada di kantor tersebut itu masih jelek, itu masuk di kuadran 3. Kalau di kuadran 4 itu baik kedua-duanya, baik people maupun premisesnya jelek. Next. Nah, ini untuk meet and greet. Saya ingin izin saya boleh meminta teman-teman dari BTSD untuk praktek di sini. Baik, boleh. Kalau bahas agak, iya. Oke. Nah, biasanya saya ini bertanya. Biasanya kalau saya mau poligami, oke. Misalnya saya itu istri dan suami saya itu izin mau poligami. Nah, saya kan nggak tahu ya punya dan sebagainya. Saya setuju. Nah, kalau misalnya saya datang ke PA, itu saya dilayani siapa pun. Baik, informasi. Setelah dari baca, oke. Setelah misi penulis setelah di pos bakun kemana aja? Pendaftaran di meja 2 di sama siapa? Oh enggak ada. Oh boleh nanti bisa bantu salah satu ya sini ya. Terus di meja 2 oh sama nggak bisa, oke. Dan nanti kalau sudah kemudian nanti setelah jadwal sidang nanti ada panggilan tapi akhirnya kalau sudah selesai dari semua proses sidang nanti terakhir itu mendapatkan katanya kalau sudah sama siapa? Oke, baik. Berarti saya datang ke sini mungkin sama suami saya yang terakhir. Suami saya ini poligami. Saya tidak terapi buat ke PA. Dia dijelaskan. Jadi saya coba aja. Boleh aja boleh ya Pak. Dia tambah jadi masih ke depan ya. Beri tepuk tangan dong buat Pak tambah tadi. Dapat minta ada gini di belakang. Saya ambil gini. Oke, kita awalnya karena ini petugasnya kan satu ya. Awalnya enggak, dua. kebetulan informasinya ada 2. Oh, informasi ada 2. Tapi yang melayani saya kan enggak mungkin dua-duanya dua gitu ya. Nah, oke, berarti yang satu dulu nanti saya mau ke karena saya baca. Pura-puranya saya dari panggilan ya begini. Oke, misalnya saya dibukain pintu, so, tadi Pak saya bisa dibantu. Saya mau minta informasi masalah poligami. Oh iya Pak silakan. Berapa duduk ya? Selamat pagi Ibu, ada yang bisa dibantu? Nah ini suami saya mau poligami. Itu apa syarat-syaratnya biar dia tampung? Yang poligami
menjelaskan syarat sebenarnya apa. Oh baik, nanti dijelaskan syaratnya sama siapa? Oh baik, gimana mbak syaratnya? Pura-puranya. Dalam hal ini dari pemohonnya adalah Bapak ya sebagai pemohon poligami ya sebagai tersangka. Sebelumnya saya sudah pernah konsultasi sini belum Pak? Belum. Kalau syarat-syaratnya dulu yang dijelaskan dulu. Saya keluarkan usulnya, kemudian beberapa syarat yang harus dibuat dulu dari pemohon dan dari usulnya dan pemohon dan dari istrinya. Jadi biasanya kalau persoalannya itu nggak langsung jadi karena biasanya mereka datang dulu konsultasi, kemudian mereka apa saja syaratnya, kalau menyelesaikan, kalau sudah biasanya sudah. Oke. Baiklah mbak, itu ya berikut ya sih mbak. Kalau persyaratannya sudah lengkap, prosesnya juga lancar Bu. Lancar, iya. Berarti mbak setuju saya kan? Kenapa poligami ya Pak? Oh iya, poligami. Tapi bisa poligami. Siap. Oh iya, itu yang mbak ya. Tapi dalam saya ya. Iya, karena di dalam syarat itu salah satu syaratnya itu harus ada surat keterangan yang mana yang bersangkutan dan rela untuk dan membuat surat keterangan. Oh. Jadi, dua tidak siap, itu tidak bisa menjadi syarat atau tidak bisa menghasilkan persyaratannya diwajibkan secara kumulatif. Jadi segala syaratnya harus dilengkapi secara kumulatif, semuanya harus terpenuhi seperti itu. Oh, oke. Bagaimana kalau kamu itu syaratnya ya, aku suka sini lagi. Terima kasih. Semoga tidak ada di sini ya Bu ya. Kami di grup Mahkamah Agung, baik di KAPT sudah ada 5 S. Coba ditanya. Oh, 5S apa 5S? Senyum, sapa, salam, sopan dan Nah, santun. maksudnya Bu Anita, bagaimana mereka ini diarahkan ke sana dari KAPT itu teralat semua. Siap. Nah, Nah ini maksudnya kebiasaan yang selama ini belum pernah dipraktekkan menanda ini dengan peraturan yang dibuat Mahkamah Agung itu bisa mereka satukan semua di situ, baik di informasi, di pelayanan PTSP dan juga di pos vakum. Ini maksud saya kolaborasi mereka ini sehingga begitu selesai nanti di informasi rasa masyarakat itu beda lagi nanti di PTSP, bisa beda lagi nanti di pos vakum. Nah, ini kolaborasi dari pelayanan kami di sini mungkin bisa kedepannya nanti meskipun nggak hari ini saja bisa melalui telepon komunikasi dengan pihak BRI sehingga daerah ini terlatih gitu. Karena beda kalau BRI, BSI, BNI, BTN apa semua orang wajah-wajah susah kalau sama pinjaman. Padahal saudara senang tuh yang datang ke sana. Kalau kemari yang susah. Kalau yang kemari yang susah semua. Jadi di situ bedanya Bu, makanya kami ada berharap dari beberapa ya adik-adik ini bisa membiasakan tadi kalau Ibu bilang Ibu Anita tadi bilang latihan senyum gigit pensil, kalau kami tidak tahu juga mereka mau gigit pensil kan? Maksudnya gitu Bu. Kami di situ ya informasi kemudian PTSD nanti ke pos vakum. Di pos vakum nanti buat pengaduan Ibu tadi. Kalau Ibu setuju poligami suami. Sekitar begitu Bapak. Ya, terima kasih. Ya. Baik, nah tadi ya 5S senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kalau menurut bapak-bapak dan ibu dan juga bapak semua, yang dilakukan Mbak Ajeng tadi udah mencerminkan 5S belum? Sudah senyum ya, sudah ramah gitu ya. Tapi mungkin boleh saya tambahkan sedikit, kalau misalnya ada mencari keadilan, itu usahakan sebut namanya, tanya dulu namanya. Mohon maaf dengan bapak siapa, mohon maaf dengan ibu siapa. Nah, kalau sudah kita tahu namanya, bisa kita sebut nama. Itu adalah salah satu bagian dari sopan santun, gitu ya.
Jadi tapi overall sudah oke, tinggal nanti konsisten karena yang paling susah itu adalah konsisten Pak. Mungkin di awal bagus, di tengah-tengah mungkin agak kendor, sore hari tambah kendor misalnya seperti itu. Nah itu adalah yang harus kita pupuk. Di pupuknya harus apa? Latihan. Latihannya dengan siapa? Ya dengan teman-teman antar seksi, antar PTSP misalnya. Kalau kami namanya role play. Ya, pura-pura ada yang jadi nasabah, pura-pura ada yang jadi petugas gitu ya. Tujuannya buat apa? Biar semuanya itu terbiasa kalau misalnya ada kondisi yang seperti ini, oh aku harus melakukan ini. Ada kondisi orang yang mau cerai, mau akte waris atau apapun gitu ya, itu aku harus melakukan seperti apa? Agar satu suara, misalnya Mbak Ajeng berhalangan, misalnya Mbak Ajeng cuti, terus penggantinya itu harus sama bagusnya dengan Mbak Ajeng. Jangan sampai misalnya yang bagus, misalnya katakan yang bagus di sini hanya Mbak Ajeng aja. Begitu Mbak Ajeng cuti misalnya, terus penggantinya yang Mbak Jeli tidak sebagus Mbak Ajeng, pasti yang dirasakan akan berbeda. Misalnya tadi kunjungan pertama sama Mbak Ajeng, kunjungan kedua sama Mbak Ajeng, kunjungan ketiga tidak ada Mbak Ajeng. Jangan sampai nanti si pencari keadilan itu misalnya aku nggak mau dilayani kalau nggak sama Mbak Ajeng. Pernah ada yang seperti itu? Oh enggak ya. Berarti apa? Kalau tidak ada seperti itu berarti apa? Bagusnya rata, tidak ngecim salah satu, gitu ya. Itu bagusnya. Yang penting apa? Konsisten. Ya, konsisten. Baik, mungkin satu lagi saya boleh beri tepuk tangan untuk Mbak Ajeng. Berarti konsisten ya Mbak Ajeng ya. Dengan Pak Mas Ansori, silakan dari pos. Ya. Oh iya. Ini bulan Mbak Ajeng, jangan melihat dari harga dan minusnya. Terima kasih. Baik, ini berarti kalau sudah ke pos Dakum ini berarti Pembuatan permohonan. Pembuatan permohonan. Syarat-syaratnya dikasihkan gitu ya. Ya. Ketok pintu biasanya ya Pak ya? Enggak. Ya, kalau tertutup. Oh, ketok pintu, berapa pintunya tertutup? Karena sebelum itu ya langsung. Oh ya, pura-pura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh? Ya. Ada saya bantu, mohon dikenalan dulu. Ya, Pak saya ini kemarin kesini. Ya. Suami saya mau mengajukan poligami. Ya. Kemarin sudah dibantu Mbak Ajeng untuk pola syarat-syaratnya. Ini saya prosesnya mau seperti apa lagi Pak? Bisa dibantu? Oke, siap. Coba saya bukakan dulu ya. Iya. Namanya benar tenang sama Anita. Anita. Ya, atau atas nama Pak Ahmad. Iya. Terus kita sebagai bantuan itu pasti akan memberikan itu dulu. Pasti akan menanyakan apakah dari pihak perempuan kalau istrinya itu mau dipoligami, dan apakah siap seorang istri akan dipoligami oleh suaminya. Kita pilih dulu, kita beri pemahaman. Kalau sudah siap, oke, kita ke berkas pembuatan identitas dulu. Identitas kita masukkan dari pihak pemohon yaitu seorang suami. Kemudian akan dimasukkan kepada istri termohon, dan suami yang menjadi termohon adalah istri. Kemudian akan dimasukkan oleh istri yang kedua atau istri yang akan dipoligami. Jadi semua berkas dari buku nikah, terus izin surat pernyataan sanggupan dari istri yang sah mau dipoligami itu sudah siap. Terus surat harta yang dimiliki antara istri yang pertama harus ada dulu, karena di poligami itu agak konkret, maka agak lebih disulitkan. Kenapa? Harta itu harus dibagi dulu. Nah, itu. Terus ada namanya gaji itu harus ada dulu, karena sudah permohonan kita lebih baik di sini buatkan. Kalau semua ada lengkap, nah kita baru buatkan dari identitas, tanyakan, terus pernikahan, nama dari yang dipoligami itu. Baru kalau semua sudah dimasukkan di dalam permohonan, kita minta untuk pemohon untuk ngecek, dibaca apakah ada yang salah dan kurang dalam pembuatan permohonan tersebut. Nah, itu kalau sudah dicek sudah nggak ada yang salah,
maka dari pemohon bisa menangani. Nah, di situ. Kalau sudah siap ditangani oleh pemohon, maka kami beritahu ini untuk permohonannya difotokopi sebanyak 7 kali. Nah, terus untuk syarat-syarat yang tadi difotokopi 1 kali. Kalau belum difotokopi, kalau sudah difotokopi sudah. Kalau belum difotokopi 1 kali. Nah, kemudian kalau sudah difotokopi kami berikan itu sudah selesai. Kita serahkan ke fotokopi dulu baru kita dapat. Oke, baik. Jadi berarti ada kemungkinan kalau misalnya si pencari keadilan begitu ketemu dengan Mas Azori nggak jadi poligami, ada kemungkinan? Banyak. Ada kita pengalaman keluarga. Oh, berarti ini ya apa penyelamat rumah tangga gitu ya. Baik, berikan tangan untuk Mas Azori. Tapi untuk Mas Azori, apakah pada waktu menjelaskan ke saya walaupun mungkin itu sifatnya bagus gitu ya? Apakah sudah senyum Mas Azori ya? Sudah ya, sudah memberikan pelayanan yang bagus gitu ya. Yang paling penting apa? Yang paling penting adalah informasi yang diberikan oleh pencari keadilan itu mudah dimengerti. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin bahasa tinggi, di mana nanti akan menimbulkan salah persepsi antara kita dan juga si pencari keadilan. Karena kan pencari keadilan mungkin untuk tingkat-tingkat kelasnya beda-beda nah, jadi pakai bahasa yang mudah dimengerti. Baik, itu pertama Mas Azori. Baik, Bapak Ibu, di sini kelihatannya sudah oke gitu ya, Pak, yang mulai dari tadi untuk prakteknya yang penting apa konsisten. Setuju ya Bapak semuanya ya? Dari jam 8 sampai dengan setengah 5 semangatnya nggak boleh kan? Jangan kasih kendor. Harus kencang terus. Karena apa? Tadi dari keadilan first impression, kesan pertama yang mewakili PA khususnya di bidang pelayanan adalah Bapak atau Mas yang berada di bagian depan. Citra dari PA Wonogiri 40% 50% ada di Bapak dan Mas. Seperti itu. Ya, jadi diusahakan terkait dengan pelayanan harus konsisten, tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya, tidak ada perlintik pakai mobil atau harus melakukan pelayanannya semaksimal mungkin. Tapi kalau misalnya ada yang biasa-biasa aja pakai motor atau pakai Gojek misalnya, pelayanannya seperti ini aja 50% aja, nggak perlu. Ya, harus sama rasa. Karena seperti tadi Pak Hasan sampaikan bahwa yang datang ke sini itu sebagian besar atau mungkin seluruhnya itu adalah orang yang punya masalah gitu ya Pak ya. Kayaknya kalau nggak ada masalah nggak akan ke sini gitu ya. Jadi orang yang datang ke sini itu adalah orang yang punya masalah. Karena mereka sudah mempunyai masalah di rumah, orang yang sudah punya masalah di lingkungan kita. Jadi gimana caranya agar kita bisa memberikan rasa nyaman, agar kita bisa memberikan rasa aman dan solusi bagi mereka. Jangan sampai mereka datang ke sini bukannya menyelesaikan masalah, tapi masalahnya tambah-tambahin masalah gitu ya. Wah, aku disengaja ini kalau Mbak PTSP ini kurang kayak informasi masih disengaja ini tambah mumet gitu ya. Nah itu jangan sampai. Nah itu Bapak Ibu ya sekelumit sharing terkait dengan layanan mungkin tidak bisa seluruhnya kami sampaikan di sini karena kalau yang namanya layanan itu memang tidak bisa seperti membalikan telapak tangan Bapak. Mungkin bisa bagus, bisa. Tetapi yang paling penting adalah untuk menjaga konsistensinya. Harus terbiasa. Mungkin kalau yang belum terbiasa harus dipaksa baru terbiasa nanti akhirnya menjadi budaya. Mari jadikan untuk PA Wonogiri ini tingkat layanannya lebih baik atau bahkan jauh lebih baik dari PA-PA yang lain. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang dipresentasi menjadi Bu Anita tadi, mohon izin berdiri. Bu Anita ini
supervisor pelayanan di kantor Jogja. Jadi sebenarnya beliau yang membawahi seluruh provider se-Yogyakarta, se-Hamil. Jadi Wonogiri sendiri pun juga di bawah arahan dari Bu Anita. Jadi untuk kalau misalnya daerah Wonogiri kan di bawah Semarang nih. Jadi kalau Bu Anita itu membawahi seluruh klaster Jogja, baik itu Surabaya, Wonogiri, Klaten dan sekitarnya. Jadi ini sebenarnya kalau saya bosnya provider Mungkin masukan nanti, mudah-mudahan nggak ada halangan ke depan. Siap. Ya. Yang ini mungkin yang rada. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah yang mulia, Bapak Ketua dan Wakil Ketua, rekan hakim. Ini alhamdulillah, artinya dari awal kita sudah dengarkan apa yang dipresentasikan oleh Ibu Alika di sini. Ini kan sudah ada MOU-nya ya, Pak ya, dari MOU kita dengan pihak BRI Wonogiri ya. Iya, sudah ada jadi belum? Mudah-mudahan nanti setelah jadi dulu, kami dari PA Wonogiri, ya siapapun nanti yang ditunjuk kemari, kalau memang bisa standby setiap hari, alangkah dia bisa orang yang memang memahami apa yang menjadi prioritas, ya, servis excelnya BRI Yogyakarta yang mewilayahi seluruh Jateng, ya. Bisa juga mengarahkan ada kami nanti baik di informasi PTSP-nya dan juga puskaputnya seperti yang diharapkan tadi selaras. Artinya contoh perceraian, apalagi nanti contoh warisan, harta warisan dan harta Wonogiri ini yang dihadapi pasti beda dengan orang yang mengajukan cerai atau izin poligami. Kalau izin poligami didampingi istrinya agak gampang nih. Gampang ya Pak. Tapi kalau didampingi istrinya curiga juga pihak PA gitu. Jadi mohon nanti perhatiannya Bu, sehingga bisa adik-adik ini melalui dia, melalui siapapun nanti yang ditunjuk kalau memang MOU-nya sudah sah resmi. Inilah harapan kami melalui Ibu. Walaupun memang ada waktu-waktu Ibu datang kemari, berkunjung kemari, dikabari, sehingga bisa Ibu lihat. Saya ketika di daerah sebenarnya Bu bukan menjelek-jelekkan, bukan membanding-bandingkan antara BSI dengan BRI itu apa motot-mototan supaya mereka yang di PA untuk pelayanan kepada masyarakat, karena semua biaya perkara itu BRI. Kalau BRI kerjasama dengan PA, kalau PA-nya kerjasama dengan BSI, BSI semua biaya perkaranya Bu di stop, bukan PPA. Jadi inilah perlunya tadi dengan berbagai bank yang sudah dilalui, semua CS dan bagian teller ya, itu semua orangnya pagi sampai jam pulang memang sebenarnya agak jauh beda, meskipun beda. Kalau kami di sini belum terbiasa, pasti inilah harapan Bu. Bisa melalui Ibu siapa nanti yang di sini, apakah dia tiap hari atau tidak terserah. Tapi bisa dia memotivasi adik kami ini untuk melayani masyarakat. Itu izin Pak Ketua, Bapak-Bapak. Demikian bila itu berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semoga bisa, kalau misalnya saya kan dulu pernah di bagian lainnya Bapak, cuma tergantung Mbak nanti monggo dikuatin lagi karena memang layanan itu dari pagi sampai sore, terus customer-nya juga beda-beda. Jadi konsisten itu yang terpenting gitu Bapak. Jadi apa yang diajarkan di sini diniatin dulu, diaminin dulu gitu dari rekan-rekan semua buat nanti
insya Allah yang tak kerjain ini jadi ibadah juga gitu. Karena kan melayani. Jadi dari dalam dirinya sendiri ketika berangkat kerja, bismillah moodnya bagus. Kalau moodnya udah bagus, dapat customer dari pagi, penjual keadilan tadi dari pagi sampai sore, karena merasa ada senyumnya. Kalau pelayanan itu seperti yang arahan Bu Anita tadi adalah bukan di satu titik, tapi dari dia masuk sampai dia keluar menutup pintu. Jadi memang satu tim Bapak. Semoga nanti ke depannya sinergi dari PA sama BRI dapat terjadi, jadi bisa seperti ini dijalankan ke kawan seperti itu di Bu Anita. Jadi kalau misalnya sinergi harapannya nanti secara berkala mungkin bukan secara langsung nanti Bu Anita bisa dari supervisor pelayanan kami yang di Jakarta yang selalu ready. Kalau Bu Anita kan terkendali jarak di Bapak, jadi orangnya juga sejujurnya, jadi kebetulan ini ada waktu yang beliau pas bisa gitu Pak. Kalau kan bareng di sini. Nanti kalau secara berkala nanti boleh sama tim operasional layanan di daerah persiapan Wonogiri itu nanti di bawah Bupati ya seperti itu. Jadi monggo ini kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi boleh, kalau enggak silakan. Oh gitu, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tadi saya menyimak dan mencatat dari bagian sampai pada akhirnya saya tulis semua. Kalau yang lain pakai HP, saya pakai tulisan. Karena memang orangnya masih jadul. Baik, berkaitan dengan servis tadi itu kan ada 3. Yang pertama berkaitan dengan auditor. Itu memang untuk Bank BRI ada, sedangkan BA dimanapun itu ada auditor. Cuma ada kewenangan relatif, kewenangan absolut. Jelas. Ini sebagai masukan untuk BRI. Tadi kan ada tentang senyum, sapa, salam, sopan santun itu insya Allah kami lagi belajar ini. Dan saya yakin setiap instansi BRI itu, BRI, BCA yang pesaing-pesaing itu, saya yakin semua memakai pembelajaran seperti ini. Ada yang kurang antara Bank BRI, BCA, yaitu berikan nasabah dengan bunga seringan-ringan. Aduh ini ya ini, aduh Mas Icu nggak ada nih. Harusnya tadi Mas ada Mas Icu. Ini saya. Nggak apa. Jadi tadi pas Mas Icu masih di sini ini sebelah tadi Mbak, aku dipanggil sama Bapak, oke gitu. Jadi pas Mas Icu di sini tak sampai langsung Mas Icu ada bunga, bisa nggak kayaknya apa gitu. Yang kedua, dan hanya kita mementingkan tentang MOU antara pengadilan agama dengan BRI. Tapi kalau bisa nasabah atau pegawai personil itu bisa ada keterikatan dengan BRI. Jadi tadi bunga bunga diskon ya Pak. Kemarin itu masih punya program loh. Ada hadiah Bukan bunga mawar ya. Ini udah hari ini Bu apa gitu kan ya gitu. Jadi kalau kaitannya sama voice service gitu kan, sebenarnya kalau PA absurd nggak punya musuh. Kalau bahkan banyak ya Bu, ada satu Pak yang jadi problem sekarang, musuhnya itu adalah netizen. Ya, kenapa layanan semua instansi itu penting sekarang tidak cuma bagi yang punya pesaing, apalagi instansi itu netizen sekarang masya Allah julidnya amin-amin gitu, apa-apa sosial media diupload. Nah itu kemarin kan yang sempat ramai kayak misalnya layanan kebanyakan yang dikomen adalah maaf saya sebut rumah sakit. Ya, kebanyakan yang komen diupload. Oh ini layanannya dibedakan BPJS sama yang reguler. Nah itu kaitannya sebenarnya cuma semuanya di depan penyampaian. Lagi-lagi balik lagi ke senyum salah 5S tadi. Nah
kalau penyampaiannya udah bagus, diterimanya pakai senyum adem, nggak jadi diupload. Nah kalau udah gondok di depan, antri panas-panas, kenapa Mbak? Oh ya udah isi tulis formulirnya, wis Mbak salam, foto, jebret, rekam, bumboni sedikit, dulu. Semua dari bawah ke atas sampai kali kepalanya kena. Jadi betul absolut, nggak punya musuh, nggak ada lawannya. Tapi musuh utama sekarang adalah netizen. Di semua ini. Apalagi kalau orang itu digaji sekolah rakyat, digaji dari pajak, kerjanya enak-enak, wes upload. Nah itu yang kenanya. Betul, yang kena cuma bagian layanan, tapi nanti dikuliti sampai akhir. Itu kejamnya teknologi zaman sekarang. Dulu nggak ada. Sosmed itu baik semua kalangan yang tahu ya cuma anak muda. Tapi sekarang emak-emak itu, emak-emak yang ini kan apalagi masuk grup dari cuma status kok nanti berantai mana-mana. Jadi pentingnya service excellent di semua lini, baik itu instansi ataupun perusahaan adalah sosial media. Ini yang sekarang jadi momok seperti itu. Apalagi kalau yang udah, bukan saya sendiri Mary loh Bu Pak, jadi PNS udah sampai akhir gitu kan. Apalagi yang orang mohon maaf yang biasa ibaratnya, pasti kan kalau ada jutek itu udah kompor ibaratnya. Dan jadi pentingnya itu buat Bapak kita dan semua lini yang berkaitan dengan adanya customer atau tadi dijual keadilan itu adalah sekarang musuhnya HP, teknologi, sosial media. Jadi pentingnya 5S itu tadi seperti itu. Mungkin tadi dia yang bilang boleh Bapak monggo silakan. Monggo Bapak. Cek, mohon maaf Bapak lagi, maaf khususnya berkaitan tadi yang tadi disebutkan oleh Bapak materi tentang service excellence. Yang jadi pertanyaan saya, tadi sampaikan bahwa dari jam 8 sampai jam setengah 5 kita harus konsisten dalam hal ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya hanya simpel begitu. Adakah tips atau teknik bagaimana supaya kita ini bisa konsisten? Ya, itu ya cuma kita saja, karena mohon maaf saya tidak menjelekkan BRI di tempat tertentu tidak. Kami pernah suatu saat ingin melayani BRI di cabang Sidoarjo. Ketika itu waktu saya sangat emergensi mau ada sedikit bisnis pelunasan tertentu, sehingga kami harus ke BRI cabang. Nah, ketika itu kok orangnya kok kayak bingung, nggak paham apa-apa ini dari cabang kelas bagaimana seperti ini. Ya caranya tadi saya yakin bahwa di BRI tentu di lain juga ada semacam tenaga yang sifatnya mungkin katakanlah ada yang mau 2 tahun atau apa istilahnya barangkali mungkin baru ya, tetapi kok baru kok langsung dikenal seperti itu sehingga ketika kami emergensi itu nggak tahu apa-apa dikit ini mana saya emergensi mohon maaf kami tidak menyebut orang, tetapi saya pelakunya sendiri di cabang Sidoarjo terjadi demikian saat emergensi mau kesusuk istilahnya ya sebenarnya dalam layanan ini kok saya nggak paham sama sekali seperti itu. Bahkan cabang loh begini. Mohon maaf ini saya tanya bagaimana untuk ada supaya kita konsisten dari jam 8 sampai jam setengah 5 atau jam kerjanya seperti itu. Sebab itu tadi saya mengalami sendiri ketika tidak bisa sudah ketika saya harus berpelayanan privat malah menolak dan sebagainya tidak bisa itu hanya kembali ini ya mohon maaf barangkali baik, terima kasih Bapak. Ya betul Bapak, terkait dengan konsistensi itu memang hal yang kunci utama. Yang namanya kunci utama itu memang tidak mudah, tapi itu bisa dilatih. Dari jam 8 sampai setengah 5 kok gimana caranya konsisten, harus
kortesinya itu seperti apa, senyumnya seperti apa. Kalau di kami itu tadi Pak, kita ada usaha ikhtiarnya kita gitu ya. Kita latihan seminggu 3 kali. Kita latihan seminggu 3 kali setelah jam layanan selesai gitu ya. Itu untuk apa? Untuk membiasakan, untuk melatih gitu ya. Dan itu untuk latihannya tersebut itu tidak hanya misalnya di BRI unit ini, tapi dikumpulkan di cabang. Biar anak-anak yang baru, misalnya pekerja yang baru, itu bisa mencontoh pekerja-pekerja yang sudah senior, pekerja-pekerja yang di cabang, ya ternyata di cabang itu seperti ini, senyumnya seperti ini, cara pelayanannya seperti ini, biar mereka mau belajar. Seperti itu. Itu kalau untuk yang konsisten. Tetapi di kami juga kalau untuk namanya pelayanan itu tadi itu tidak bisa hanya dibebankan kepada teman-teman yang ada di garda depan, teman-teman di frontliner. Tapi semua insan yang ada di kantor tersebut itu wajib dan bertanggung jawab terhadap pelayanan. Jadi misalnya Bapak kalau di kami misalnya ada frontliner yang katakanlah itu jam 12 atau setengah 12 itu kok semangatnya redup, itu dipanggil oleh supervisornya. Karena supervisor itu kalau di kami dia mobile, dia melihat anak-didiknya, anak-anaknya itu sudah melakukan pelayanan dengan baik atau belum. Kalau misalnya belum, biasanya dia akan dipanggil. Setelah melakukan pelayanan di satu nasabah tersebut, dia dipanggil ke belakang, ditanyain kenapa kok seperti ini, ada masalah apa, seperti itu. Nanti kalau silakan nanti diam dulu sebentar, tenangkan dulu, baru nanti setelah bisa tenang, dia baru diperkenankan maju. Jadi di situ ada kontrol dari atasan langsung untuk menilai kalau memang misalnya si A, si B, si C tersebut itu misalnya kok semangatnya sudah agak pudar, berkurang, itu harus di coaching, di mentoring, di back office. Kalau sudah siap, sudah sumringah lagi, moodnya sudah naik, baru dia dilepaskan lagi. Seperti itu Bapak. Dan di kami juga ada namanya istilahnya kalau dulu kabin crew check, itu dilakukan oleh Bapak Ibu atasan langsung untuk memastikan bahwa baik itu people maupun premises itu sudah siap untuk dalam melakukan pelayanan dari jam 8 sampai jam 4 kalau di kami. Jadi itu duty officer, terus juga tadi cabin crew check itu harus dilaksanakan agar itu tadi untuk memastikan bahwa teman-teman frontliner itu on terus gitu. Tapi ya tadi kalau misalnya tidak on, sempat ada lengah sedikit, ditarik dulu ke belakang. Seperti itu. Barangkali dia tadi habis diketak-ketak sama nasabah misalnya, terus moodnya turun, sedih, seperti itu. Nah itu harus di up lagi, harus dicas lagi. Mungkin seperti itu Pak untuk ininya. Oke. Ya saya. Baik, tadi mohon maaf Pak Nuriman, jadi mohon maaf mungkin teman-teman yang unit kurang terima. Jadi mohon maaf mungkin teman-teman unit kurang terima pada saat Bapak bertransaksi di salah satu unit kami gitu. Jadi kemarin ya. Jadi itu mungkin akan kami koreksi untuk biar frontliner itu selalu ceria apapun. Ceria di sini senyum, sapa, salam, konsisten. Karena kalau kadang sebelumnya sudah ada nasabah marah-marah gitu, kadang Pak di sini ya, kayak anu gitu. Apalagi kalau di unit, mohon maaf, kalau si Baja itu unit itu customer service-nya juga cuma satu, kemudian kabarnya satu, berbeda dengan di cabang yang layanannya lebih banyak, CS-nya ada 3, kemudian customer service-nya ada 3, seperti itu. Jadi nanti akan kami koreksi biar semuanya itu selalu prima, seperti itu. Kalau di cabang itu memang biasanya dikumpulkan gitu. Ini untuk sesi sharingnya kaitan tentang service excellence-nya mungkin sudah. Ini biar rekat lagi gitu. Saya mau konfirmasi untuk Bapak Ibu sekalian, ada yang BRIMO-nya problem atau belum ada BRIMO, di BRIMO-nya sudah punya rekening? Sudah semua. Jadi saya informasikan dulu terkait BRIMO. BRIMO BRI itu misal saya sendiri, saya punya rekening 3. Satunya di BRI kantor cabang, 2 di BRI unit, katakanlah 1 di cabang Wonogiri yang sebelah sini, sama 2 di
cabang unit Singobretan, satunya di unit Wonogiri Kota. Saya punya 3 rekening, tapi Brimo saya cuma 1. Satu Brimo ini bisa untuk 3 rekening. Jadi kemarin sempat diinformasikan kalau tahunnya ya 1 Brimo 1 rekening. Dan ini saya konfirmasi. Boleh yang saya bantu update deh. Silahkan masuk ke Brimonya. Di situ ada update rekening. Coba masuk ke Brimonya, nanti aku baca. Bapak itu sebenarnya punya rekening berapa? Aku buka semua. Gitu. Jadi kalau masuk di Brimo, di situ ada konstitusi menu lainnya tuh Bapak. Gitu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pengen diaktifkan rekening lainnya, nanti boleh ke saya. Bisa nanti BRI Kamar Cabang Wonogiri aja. Kalau misalnya saya nggak didapat, boleh Mbak Triana. Kalau Rasul udah apa nih Mbak Triana, jadi ke belakang ketemu sama Mbak Triana. Nanti kita bantu karena teknisnya lebih cepat kayak gitu. Nanti kalau di depan kan padahal ketemu penuh, waktu istirahatnya cuma sebentar. Nanti ke belakang pinandinya sama Mbak Triana. Nanti bisa difasilitasi biar lebih cepat kayak gitu. Terus lagi ada ke Bapak sebentar, mohon maaf gini. Nah, punya Bapak mohon maaf rekening BRI ada berapa Bapak? Ya 1, berarti cuma 1. Kalau yang rekeningnya jadi gini, 1 Brimo itu misal Bapak punya rekening 2 BRI Kamar Cabang sama BRI Solo karena kayak gitu. Terus selama ini Brimonya cuma dialihkan untuk 1 rekening yang Wonogiri aja. Nah, padahal yang Solo itu ada saldonya 200 juta bisa buat transaksi. Bisa kita inputkan di Brimonya. Jadi 1 Brimo bisa 2 rekening. Kalau mau transfer tinggal pilih mau pilih pakai rekening A atau B seperti itu. Terus lagi kalau misalnya di Brimo Bapak Ibu sekalian dapat bonus kata-kata kayak gitu. Mau buat deposito riba ke bank, dapat telepon Brimo Bapak Ibu sekalian bisa langsung buat. Jadi deposito pilihan bukan rekening lain kayak gitu. Nanti lain waktu mungkin kita bisa infokan yang lebih dekat. Kalau sekarang kan sudah jam berapa nih? Ya hampir nanti keburu konser di sebelah gitu ya Pak. Keburu antri di sana sendiri karena nggak ada tiket spesial Pak. Ada tambahan gitu kan. Jadi bisa buat apa kalau mau nonton di depan gitu. Kalau ini kan harus antri yang setengah matet dari di depan gitu ya. Jadi ini sekian dari kami. Jika ada salah kata atau misal kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Untuk waktu di depan saya kembalikan Bapak. Iya. Terima kasih banyak kepada Ibu Alina dan tim. Terlihat pos kepada Bu Alina dan tim. Kami bagi teman-teman Bu, terima kasih banyak atas sharing ilmunya, pengalamannya. Tentu sangat berharga dan ke depan kita tidak ingin ini sekedar rutinitas kita pelatihan seperti ini, tapi harus ada dampak realnya. Makanya ke depan langkah pertama yang kita canangkan, kita harus punya greeting standar bagaimana menghadapi. Nanti semua sama. Ketika menyapa orang pihak, kita harus sampaikan apa nanti teman-teman BDSP rumuskan itu nanti kita bareng-bareng kita koreksi bersama dan kita terapkan. Itu langkah awal dulu, jangan banyak-banyak. Nanti baru kita melangkah berikutnya. Saya kira itu harus kita ada strategi yang menarik adalah kata Bu tadi, wow di semua link layanan. Itu keharusan sebenarnya. Bagaimana sejak orang masuk sampai dia keluar itu mendapat pelayanan yang prima yang wow dari itu yang nilai tambah buat kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bu Alina dan tim atas waktu dan sharing knowledge-nya karena ini
mau ditutup saudara Iya. mau ditutup dan teman-teman udah berasa dengan jauh-jauh bisa keluar. Jadi terima kasih banyak, kita akhiri dengan bacaan bersama-sama. Alhamdulillah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.